Tiga Karimata, kebanggaan Madura, mempersembahkan serial Sandiwara Radio, Sabda Pandita Ratu. Sabda Pandita Ratu. Naskah ditulis oleh Pondra Swastilangi, diolah oleh Agung Bahrodi, didukung oleh artis-artis terkemuka, Ferry Fadli, Eli Ermawati, M. Abud, Ivone Rose, dan lain-lain. Teknik dan montase, Ibing Arifin, dengan sutradara Dian Pertiwi. Sabda Pandita Ratu. Kali ini dalam episode ke-24 dengan judul Sepak Terjang Pemetik Kembang. Aku akan datang menyergapmu. Aku adalah serigala dan kau hanya seekor kambing. Ya, tunggu saja. Sekarang hanya tinggal kita berdua yang berada di sini. Tidak ada siapa-siapa lagi yang mendengar pembicaraan kita. Berbicaralah. Aku mengalami kejadian yang luar biasa. Dan ayah ibuku menganggap kejadian itu hanya mimpi. Padahal tidak, Mangesti. Kapan itu? Tadi malam. Tepat saat kentongan Doromulu dipukul bertalu. Peristiwa apa? Aku sedang tidur lelap. Aku terbangun oleh sebuah tangan yang menyentuh pundakku. Hantu maksudmu? Bukan. Seorang pemuda telah berada di sebelahku. Seorang pemuda telah berada di sebelahmu, membangunkan tidurmu? Iya. Tolong, jangan tergesa mengambil kesimpulan seperti ayah dan ibuku yang tidak percaya pada kejadian itu. Seorang lelaki semalam membangunkanmu? Iya. Ia sudah berada di sebelahku. Ia berbaring di sampingku. Gila, aku terkejut sekali. Kau dinodai? Diperkosa? Tidak. Ia hanya memperkenalkan diri kepadaku. Ia sabar dan lembut sekali. Lalu ia pergi begitu saja. Wah, bagaimana? Jangan-jangan ayah dan ibumu yang benar. Aku memaklumi sekali jika kau meragukan apa yang aku ceritakan. Tetapi aku bersumpah, Yang Batara Agung menjadi saksi bahwa apa yang aku alami semalam itu bukan mimpi, tetapi benar-benar terjadi. Gawat, ia masih muda dan tampan, meski rambutnya putih semua. Kau nampak terkejut? Mengapa, Mangesti? Pemuda, rambutnya putih semua. Iya. Bagaimana? Kau harus menghindarinya. Kalau kau tidak ingin celaka, Lambangsari. Ternyata apa yang dicemaskan ayah benar. Jadi kau mempercayai ceritaku? Iya, aku percaya. Dan itu berarti sebuah keadaan yang sangat gawat bagimu. Orang berambut putih itu tentulah pemetik kembang. Haning Mangesti merasa cemas. Sebaliknya Lambangsari justru menjadi terheran-heran. Persoalan yang baru saja diceritakan Lambangsari itu baginya jelas bukan persoalan yang sederhana. Kekhawatiran ayahnya rupanya nyata. Pemetik kembang? Iya, pemetik kembang. Pemetik kembang bagaimana maksudmu? Tukang memetik kembang yang ditanam di kebun-kebun, begitu? Bukan, pemetik kembang itu hanya sebuah kiasan. Gadis-gadis seperti kita diibaratkan sebagai kembang. Dan orang itu gemar memetik, menodai. Hah? Persoalanmu benar-benar persoalan yang gawat, Lambangsari. Untung kau menceritakan hal itu kepadaku. Benarkah demikian? Kau harus datang ke rumahku. Biarlah ayahku nanti yang akan menjelaskan. Atau kalau tidak pada ayahku, kau boleh meminta keterangan kepada Paman Gumpang atau Paman Tawur Pawesan. Keduanya mengetahui betul apa yang terjadi. Apa sebenarnya yang mereka ketahui? Paman Gumpang baru saja pulang dari Kasugihan. Paman Tawur Pawesan baru beberapa hari yang lewat pulang dari Kawunganten. Keduanya menceritakan kejadian di kedua tempat yang mereka kunjungi itu. Betapa ketenangan telah diguncang oleh munculnya orang tak dikenal yang gemar memetik kembang, menodai gadis-gadis. Jangan-jangan
Kau sudah dinodai? Tidak, belum. Jangan mengatakan belum. Kalau kau mengatakan belum, itu berarti kau berharap suatu saat pemetik kembang itu akan datang kepadamu dan benar-benar menodaimu. Jika itu terjadi kelak, kau akan mengatakan sudah. Jangan sampai hal itu terjadi. Kecemasan ayahku ternyata benar. Pemetik kembang itu singgah di desa Puring ini. Jangan-jangan bagaimana? Di antara para gadis di desa kita ini telah ada yang disantapnya. Wah, bagaimana aku bisa mengetahuinya? Ceritakanlah lebih jelas apa yang dilakukan orang itu kepadamu. Atau apakah ia menyebut nama? Pamegat sih. Pamegat artinya cerai. Sih artinya asmara. Bisa diartikan mencerai-beraikan asmara. Nah, dari namanya saja sudah bisa ditebak apa maunya, bukan? Apa yang dilakukan kepadamu Lambang Sari? Menciummu? Ia mencium tanganku, kemudian mencium rambutku, mengusap pipiku. Nah, itu yang dilakukan di permulaan. Selanjutnya, yang diminta tentu lebih jauh dari itu. Lambang Sari menjadi pucat pias mendengar penjelasan dari Haning Mangesti. Tangannya bahkan tiba-tiba menjadi gemetar. Sementara itu, Pamegatsih yang berada di balik rimbunya dedaunan mengikuti pembicaraan yang terjadi tanpa ada kalimat secuil pun yang tercecer. Pamegatsih menggeretakkan gigi. Itulah yang diceritakan ayah kepadaku, Lambang Sari. Kau tidak percaya? Iya, aku percaya. Bahkan tadi, ayahku dan Paman Pawesan pergi menghadap Ki Demang untuk melaporkan kecurigaan mereka. Jadi bagaimana? Aku sangat yakin. Nanti malam orang itu pasti akan datang mengunjungimu. Harus kau siapkan sebuah cara agar malapetaka mengerikan itu tidak terjadi dan menimpamu. Bagaimana caranya? Kau harus tidur dengan ayah dan ibumu. Dengan begitu, orang itu tidak mungkin mengganggumu. Atau menggunakan cara lain. Entah cara lain apa itu. Terserah kau sendiri. Tetapi ayah tidak percaya kepadaku. Aku akan melaporkan apa yang kau ceritakan ini kepada ayahku. Ayahku tahu persis dengan apa yang terjadi. Dan biarlah nanti ayahku yang akan berbicara dengan ayahmu. Sekarang, ayo kita tinggalkan tempat ini. Ternyata apa yang akan aku lakukan di desa Puring ini sudah ada yang mengetahui. Gadis yang berbicara dengan Lambang Sari itu bernama Mangesti. Orang tua gadis itu sekarang sedang menghadap Ki Demang. Apa kau pikir ada yang bisa menghalangiku? Apakah kau pikir kau sendiri akan bisa selamat dari tanganku, Mangesti? Kau tunggu saja, gadis manis. Kau akan aku buat gila. Kau akan kubingungkan karena merindukan aku. Tunggu saja. Malam nanti sebuah mimpi yang paling indah akan menyusup masuk ke dalam tidurmu. Manakala besok kau bangun, maka kau akan kebingungan dan selalu memikirkan aku. Selamat pagi, Paman Toh Jali. Kau Mangesti dan Lambang Sari? Paman melamun nampaknya. Hingga tidak melihat kami datang. Sedang melamun apakah sepagi ini, Paman? Pepetan ada, Paman? Ada. Ia berada di dalam biliknya. Kebetulan kalian berdua datang. Aku sempat kebingungan melihat sikapnya hari ini. Aku tidak tahu apakah ia sakit atau bagaimana. Ya, pokoknya sikapnya benar-benar aneh dan tidak sebagaimana biasanya. Memangnya kenapa, Paman? Apa yang berada di dalam hati seorang gadis, orang tua ada kalanya tidak tahu. Matanya sembab, menunjukkan ia habis menangis. Ia tidak mau keluar dari dalam biliknya. Aku tanyai, ia tidak mau mengaku ada apa. Entah persoalan apa yang menyebabkan ia menangis, aku juga tidak tahu. Mungkin ia rindu pada adik-adiknya dan ibunya. Atau ya, entahlah.
Kalau merindukan ibu dan saudara-saudaranya, rasa-rasanya juga tidak. Karena setiap saat ia bisa mengunjunginya. Bahkan baru beberapa hari yang lalu ia menengok mereka. Dari tadi aku bingung memikirkan, namun tak juga berhasil aku temukan. Kami akan menemuinya, Paman. Silakan temui dia. Cobalah kalian membantu mengorek keterangan apa yang dimauinya. Kalau ia menginginkan sesuatu, tak mungkin jika aku tidak bisa memenuhi keinginannya. Kalau misalnya ia ingin kawin, Paman? Aku tidak akan menghalangi. Sungguh. Aku bukan jenis seorang bapak yang mengatur jodohnya. Aku mungkin satu-satunya orang di desa ini yang mampu berpikir jauh ke depan. Menyerahkan jodoh kepada yang bersangkutan sendiri. Kalau memang itu yang diinginkan, katakan kepada Pepetan untuk tak perlu ragu mengatakan kepadaku. Suruh kekasihnya melamarnya, aku pasti merestui. Bagaimana kalau kekasihnya tidak seimbang? Tidak seimbang bagaimana? Melarat maksudmu? Ya, begitulah. Tidak apa-apa. Aku akan beri modal menantuku itu. Dan akan aku ajari bagaimana berdagang sapi. Menurut kalian, apakah itu persoalannya? Sebab biasanya kepada teman akrab, seseorang lebih terbuka. Pada ayahnya sendiri justru sangat tertutup. Kebetulan sekali, kami tidak mengetahui, Paman. Akan kami coba untuk membujuk Pepetan agar bersedia bercerita. Silakan. Ayo, masuk saja ke biliknya. Ayo, Lambang Sari. Lambang Sari dan Haning Mangesti masuk ke dalam bilik Pepetan. Kedua gadis itu merasa heran melihat Pepetan tidak bereaksi terhadap kedatangannya. Pepetan sedemikian larut dalam lamunan hingga seperti tidak tahu Mangesti dan Lambang Sari telah duduk sebelah menyebelahinya. Pepetan, ada apa denganmu? Kenapa? Pepetan, ini kami berdua datang. Kau kenapa? Ayahmu kebingungan dengan sikapmu. Lihat aku. Kau kenapa? Aku tidak apa-apa. Betul, tidak ada apa-apa. Iya. Tetapi matamu sembab. Kelihatan sekali kalau kau habis menangis. Berceritalah kepada kami. Bukankah selama ini kita selalu menceritakan persoalan kita masing-masing? Kita selalu menyanggah beban bersama-sama. Aku tidak apa-apa. Sungguh. Benar, tidak ada apa-apa. Iya. Jangan bohongi kami. Kalau tidak ada apa-apa, pasti sikapmu tidak akan berubah seperti ini. Tolong. Kau bermaksud minta tolong apa? Tolong tinggalkan aku. Aku ingin sendirian. Itu bukan kebiasaanmu, Pepetan. Apakah kau sakit, Pepetan? Tidak. Aku tidak sakit. Kau betul-betul tidak mau membagikan bebanmu kepada kami berdua? Aku tidak sedang menyangga beban apa-apa. Tolong, pulanglah. Biarkan aku sendiri. Sikap Pepetan membuat Lambang Sari maupun Haning Mangesti menjadi bingung. Kedua sahabat Pepetan itu hanya bisa saling pandang dan sibuk menduga. Mangesti menebarkan pandangan mata. Tiba-tiba tatapan mata gadis itu tertuju pada sesuatu. Nampak sederhana, tetapi bagaikan menyimpan makna. Ini kembang bukan? Iya. Kembang apa ini? Kembang melati. Aku sering datang ke sini, bahkan menginap di sini. Akan tetapi aku tidak pernah melihat kau menaburi tempat tidurmu dengan kembang melati. Dan ini, mengapa kembang ini seperti ini? Layu. Iya, mengapa? Aku telah meremasnya. Kembang itu layu. Pepetan, apakah sesuatu telah menimpamu? Kau tidak mau menceritakan kepada kami berdua, sahabatmu ini? Tidak.
Aku tidak apa-apa. Yakin? Ya, aku yakin. Kalau benar tidak terjadi apa-apa, bagaimana kalau kau ikut kami? Kita rujakan di rumah Mangesti. Bagaimana? Aku tidak ingin kemanapun. Aku ingin sendiri. Baiklah. Ayo kita pulang, Lambang Sari. Pulang? Iya. Bukankah kau masih ada pekerjaan? Dan aku juga masih banyak pekerjaan. Kami minta pamit, Pepetan. Aku juga minta pamit. Bagaimana, Nduk? Wah, maaf, Paman. Pepetan tidak mau bercerita apapun kepada kami. Walah. Lalu? Kami berdua akan pulang dulu. Nanti kami akan kembali lagi kemari. Kami masih harus menyelesaikan pekerjaan di rumah. Kalau sudah rampung, kami akan kembali. Aku mohon diri dulu, Paman. Oh, iya. Sikapmu aneh, Mangesti. Apanya yang aneh menurutmu? Mengapa kau tiba-tiba mengajak pulang? Bukankah keadaan Pepetan seperti itu? Mestinya kita terus mengorek keterangan. Kita kan tidak sedang tergesa-gesa. Aku sudah menemukan jawabannya. Bagaimana itu? Aku berharap hal itu tidak terjadi. Akan tetapi nampaknya kecemasan. Cemas bagaimana? Pepetan telah menjadi korban dari lelaki yang semalam mengunjungimu, Lambang Sari. Begitu? Iya. Iya, kalau iya. Bagaimana kau mengambil kesimpulan? Kau mestinya bisa membaca perlambang. Perlambang apa? Aku tidak melihat perlambang yang kau maksud. Pepetan menaburkan kembang melati di tempat tidurnya. Jadi ledakan keras yang terdengar tadi, Bocah itu mengayunkan cambuknya. apa salah ayahmu? Apa kesalahanmu atau kesalahan rumah ini? Pemuda dan adiknya itu sedang mengejar laki berambut putih yang menodaiku. Ayahku meminta kepada mereka untuk mempertontonkan ilmunya. Yang pemuda tidak mau, adiknya yang mewakilinya. Ayunan cambuknya yang telah membelah tanah ini. Wah, bukan main. Bagaimana, Kakang? Mereka ke arah mana, Nduk? Aku tidak tahu, Ayah. Aku yakin pasti akan terbalas dendammu, Nduk. Si kurang ajar yang telah memperkosamu itu pasti remuk kepalanya oleh sentuhan cambuk bocah itu. Iya. Tanah terbelah. Lalu bagaimana jika cambuk itu mengenai punggungmu? Hah? Punggungku? Iya. Punggungmu tentu akan remuk, hancur berantakan. Mana kalung itu? Mana? Ini, Ayah. Weh, ini kalung yang bagus dan mahal sekali. Akan aku jual. Jangan, Ayah. Itu milikku. Berikan kepadaku. Aku akan jual. Kalau mereka datang dan menanyakan kalung pemberian mereka, Ayah akan menjawab apa? Cambuk itu akan membelah punggung Ayah. Wah, iya ya. Pemuda dan adiknya itu kah yang memberi kalung emas sedemikian mahalnya itu, Anda Sasi? Benar, Paman. Wah, bagus sekali. Boleh aku ikut memegang? Jangan. Loh. Tidak boleh. Wah. Hutangmu yang dulu saja belum kau bayar. Ayo, mana? Bayar dulu hutangmu. Bayar hutangmu. Aku sudah memikirkannya. Aku sudah memeras kepalaku. Aku sudah memeras kepalaku hingga tidak ada sisanya. Kau itu berbicara apa, Badrawati? Aku memikirkan orang gila yang keparat laknat itu, Paman. Wah, kau bisa mengumpat juga, Badrawati. Pikirkan, Paman. Cobalah Paman memikirkannya. Bagaimana? Takdir itu menyebutkan bahwa pemilik Raja Kalicakra yang jumlahnya 5 orang, yang sekarang tinggal 4 orang karena seseorang di antaranya telah mati, harus kerjasama bahu-membahu. Nah, apakah kita akan bisa bekerja sama dengan pemilik Raja Kalicakra kelima itu? Kita akan menemuinya, Badrawati. Dan kita akan berbicara dengan baik-baik. Kita akan berbicara, Paman? Iya. Terhadap orang yang perbuatannya seperti itu, kita akan berbicara.
Apa yang harus dibicarakannya? Jadi bagaimana? Perbuatannya benar-benar tidak bisa diampuni. Aku tidak bisa memaafkannya, Paman. Ia harus dibunuh. Tapi ingat, ada kepentingan lain yang lebih besar, Badrawati. Kita bisa menghadapi sepak terjang titisan Durga dengan 3 kaki tangannya itu. Hanya 2, Badrawati. Ingat, bahwa Bibi Pinaka meski memiliki Raja Mata Durga, akan tetapi ia berada di pihak kita. Iya. Tanpa pemegat sisir rambut putih itu, kita bisa menghadapi semua musuh. Sebaiknya kau jangan mengikuti gerak hatimu sendiri, Badrawati. Jika para meswara itu telah bisa dibebaskan, kau akan membuat persoalan dengannya. Terserah. Tidak bisa, Paman. Badrawati dan Lare Angon terus berjalan ke arah matahari terbit dengan hati yang bagaikan teradu, diguncang oleh terjalnya jalan. Untuk mempercepat perjalanan, sebenarnya mereka bisa membeli kuda, tetapi sungguh sial karena di perkampungan yang mereka lewati tak ada yang memiliki kuda. Sementara itu, di Puring. Kemana Paman dan Bibi, Kang Mbok Lamangsari? Tadi ada keperluan. Sowan menghadap Ki Demang, terus singgah ke pasar dan menengok sawah yang akan dibelinya. Di sebelah mana semalam kau tidur? Di sebelah sini, Mangesti. Aku terbiasa tidur melungker seperti kucing. Lelaki berambut putih itu tiba-tiba sudah berada di belakangku. Ia membangunkan aku sambil memelukku. Wah, bikin bulu kuduk merinding saja, Kang Mbok ini. Ingin mengalaminya, Sesanti? Ingin juga kalau pacarku yang melakukan. Jangan sampai hal itu terjadi kepadaku. Tidak hanya kepadamu, Sesanti, akan tetapi jangan sampai pada kita semuanya. Dengan cara bagaimana ia bisa masuk, Kang Mbok Lamangsari? Itu yang aneh dan tidak pernah aku temukan jawabannya. Ayahku memeriksa semua ruangan, pintu-pintu terkunci rapat. Konon menurut cerita ayah, orang berambut putih itu mampu merayu gadis korbannya sedemikian rupa, bahkan tanpa melukai perasaannya. Gadis yang telah menjadi mangsanya, bahkan ada yang tergila-gila merindukannya. Bagaimana denganmu? Maksudku, kau benar, Mangesti. Sepeninggal orang itu, aku merasa tidak tersinggung, tidak merasa dilecehkan. Bahkan, harus aku akui, aku menyimpan juga rasa rindu. Rindu tetapi takut. Rindukanlah dia. Ia akan datang dan benar-benar menerkamu. Aku telah menyeimbangkan antara pikiran dan rasaku. Perasaan itu tak akan ada lagi di dadaku. Mangesti dan adik kandungnya menebarkan pandangan mata, memeriksa segenap sudut bilik itu. Mangesti berdesir membayangkan lelaki yang suka memetik kembang itu tiba-tiba telah berada di belakangnya dan membangunkannya. Sesanti tak habis-habisnya menggeleng-gelengkan kepala. Menilik perbuatannya, tiba-tiba aku membayangkan orang itu bukan sejenis manusia, Kang Mbok. Maksudmu? Aku membayangkan binatang malam. Binatang malam apapun bisa kita pergunakan untuk mengkiaskan dirinya. Serigala tepat. Kalung juga sesuai. Beraninya hanya muncul di malam hari. Sedang jika di siang hari, entah bersembunyi di mana dia. Lalu bagaimana dengan rencanamu nanti malam? Aku dan Kang Mbok Mangesti akan tidur bersama-sama dengan ayah dan ibu. Bahkan mungkin ayah tidak akan tidur menjaga kami berdua. Lihat apa yang aku pegang ini. Cundrik? Benar. Cundrik ini dilumuri dengan warangan. Jika si keparat itu muncul, goresan kecil dari cundrik ini sudah cukup mampu untuk membunuhnya. Kau akan membunuhnya? Ya, kalau ia menemuiku. Lihat, aku juga memegang cundrik. Wah, jadi sebaiknya aku juga mempunyai cundrik ya? Aku sarankan demikian, Lambangsari. Jika orang itu datang, sebelum ia melakukan apapun, goreskan saja cundrik itu. Kalau ia mati, itu hukuman atas perbuatannya. Akan tetapi, aku menjadi seorang pembunuh. Itu nampaknya ayah dan ibuku datang. Kalian berdua rupanya. Benar, Bibi. Paman dan Bibi, dari mana? Kami dari Kademangan, singgah di pasar dan kemudian ke sawah. Kata Kang Mbok Lamangsari, Paman membeli sawah lagi ya? Hanya sepeta kecil saja. Apakah Paman dan Bibi tidak bertemu dengan ayahku? Ayahmu?
Apakah kalian berdua sedang mencarinya? Tidak, Paman. Maksudku, ayahku bersama Paman Gumpang dan Paman Tawur Pawesan juga pergi ke Kademangan. Oh, tidak. Kami tidak berjumpa dengan ayahmu di sana. Mungkin saja waktunya yang berbeda. Ayahmu yang datang lebih dulu, atau aku yang datang lebih dulu. Ada apa, Tondo? Melaporkan sebuah persoalan yang gawat, Bibi. Persoalan apa? Padukuhan kita berada dalam bahaya. Hah? Bahaya apa, Tondo? Ceritanya panjang, Bibi. Dan nampaknya cerita itu juga bersinggungan dengan apa yang dialami Lambang Sari semalam. Hah? Berhubungan dengan apa yang dialami anakku? Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Ikutilah terus serial Sandiwara Radio, Sabda Pandita Ratu.